Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mian Gita. Kali ini saya akan membahas keberuntunganmu di tahun 2024. Oke, untuk teman-teman semuanya, thank you yang selalu support channelku, yang selalu comment, like, and subscribe. Dan juga untuk teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal aku Mia. Oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu. Dan aku akan lebih banyak lagi ngupload video untuk kalian setelah lama menghilang ya. Jadi ya seperti janjiku, aku akan jadi lebih banyak lah ya berinteraksi juga, karena di Instagram juga dari kemarin, wah kak kemana kak, jadi disinilah aku akan memulai rutinitas kembali lagi ya untuk membantu teman-teman semua. Kita akan lanjut saja langsung ke pilihan kartunya. Ada 3 pilihan kartu keberuntunganmu di tahun 2024. Oke. Di sini ada fertility. Oke, untuk pile nomor 1 ya. Untuk pile nomor 1 fertility. Kemudian untuk pile nomor 2 keberuntunganmu di tahun 2024 ada manifestation. Ya. Kemudian di sini ada untuk pile nomor 3 keberuntunganmu di tahun 2024 ada truth. Oke ya, jadi bisa dipilih pile nomor 1, 2, dan 3. Jadi aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2024, aku ngerasa tetap ya terkait tentang clarity nanti akan lebih jelas lagi yang nantinya akhirnya kalian dapatkan. Dan betapa sebenarnya peran dari Tuhan sendiri kehidupannya kalian amat besar, dan kalian baru menyadari itu nanti ketika mendapatkan keberuntungan yang kalian nggak sangka-sangka lah ya. Akhirnya gitu ya. Banyak yang kayak aku divonis sebenarnya aku nggak bisa hamil, taunya bisa. Kemudian ada juga aku sebenarnya udah dibilangin nggak bakal sukses, sukses. Ketika dibilangin kamu nggak akan mungkin dapet jodoh, dapet di tahun ini. Kemudian ada yang kayak udah aku nggak bakal tertolong lagi ini, aku udah kayak disudutkan, nggak mungkin orang-orang tahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya, ya sudah aku menyerah saja gitu ya. Di detik-detik itu dapat pertolongan di detik-detik akhir. Aku ngerasa di sini keberuntunganmu ya di tahun 2024 untuk viewers dan subscriberku, kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang jelas terlihat. Bener-bener kalian nggak akan nyangka, wah ternyata sampai sesempurna ini kebahagiaan yang aku bisa rasakan. Mulai dari new beginning ya, aku ngerasa banyak awal hidup baru ya, banyak peluang baru, banyak pengampunan juga yang terjadi. Jadi kalian bisa memulai hidup yang baru juga, mengampuni diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian akan ada banyak cinta yang kalian dapatkan di tahun 2024 ini. Banyak juga prosperity ya, jadi terkait tentang rezeki, keuangan, di karir juga meningkat banyak. Dan nanti nextnya aku akan jelasin tentang karirnya kalian di 2024. Jadi ya tunggu ya untuk pick a card cool selanjutnya. Kemudian terkait tentang banyak orang-orang yang mungkin butuh banyak inspirasi ya, kalian akan terinspirasi dengan seseorang di tahun 2024 ini, dan banyak dari kalian juga yang akhirnya menjadi seseorang yang menginspirasi orang-orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk mereka do the best yang bisa mereka lakukan demi kamu gitu ya. Atau saking memujamu, mereka juga ingin ya bisa sebaik kamu juga, dalam artian kamu jadi kayak semacam panutanku gitu ya. Jadi di sini aku ngerasa banyak yang masih struggling terkait tentang forgiveness ya. Nanti akan ada pengampunan di tahun ini juga, dan juga kalian akan jauh lebih baik lah ya dari tahun sebelumnya di 2024 ini. Jadi akan ada banyak keberuntungan yang kalian gak akan ngira sebelumnya. Wah, surprise deh gitu ya aku rasain. Oke, kita akan lanjut saja langsung ke pile nomor 1 ya. Oke, ke pile nomor 1
File nomor 1, keberuntunganmu di tahun 2024, fertility. Jadi banyak dari file nomor 1 bagi yang sedang menunggu momongan 2024 ini, potensi besar keberuntungan yang akan kalian dapatkan adalah ya diberikan titipan dari Tuhan ya, malaikat kecil ya yang akan mewarnai hari kalian di dalam keluarga. Ada juga yang masih single ya, aku ngerasa keberuntungan yang kalian dapatkan itu sebenarnya kayak semacam inner beauty yang lebih ya, glow up tentunya, yang akhirnya ngebuat kamu tuh jadi jauh lebih cantik, lebih mempesona, lebih membuat banyak orang tertarik sama kalian. Terus banyak juga kalian aura keibuan, kebapaannya itu tuh juga lebih strong dari tahun yang sebelumnya. Jadi kayak aku ngerasa tuh apapun yang kalian lakukan itu all about nurturing gitu. Jadi kayak nurturing yourself atau nurturing others. Jadi aku ngerasa betapa kalian peduli tentang mental health kalian sendiri, appearance kalian, peduli sama orang lain ya, mau membimbing, mau mengayomi, mau merawat. Jadi ada energi yang aku ngerasa tuh jadi kayak semacam kalian dapat banyak kelimpahan, mulai dari material things ya, kayak financial security, kayak jabatan yang lebih oke lagi di tahun ini, dapetin promosi, dapetin keuntungan yang lebih banyak karena sifatnya kalian itu jauh lebih mengayomi lah, akan banyak manfaat untuk orang banyak di tahun ini gitu. Jadi keberuntunganmu di 2024 bagi yang mungkin juga influencer ya, selebgram ataupun juga sesama YouTuber ya, pengaruhnya kalian ini akan jauh lebih besar, lebih populer dari sebelumnya. Apapun yang kalian katakan, kalian suggest itu jadi lebih mudah diterima. Ketika kalian juga mengekspresikan bentuk kepedulian, itu tidak mudah disalahpahami seperti yang sebelumnya. Aku ngerasa ada beberapa dari kalian ketika kalian juga mengekspresikan sesuatu hal sebelumnya tuh agak keblok ya, mungkin di throat chakranya kalian, ataupun aku ngerasa di heart chakranya kalian yang masih ada ngerasa penyesalan masa lalu, belum bisa memaafkan masa lalu diri sendiri ataupun orang lain, atau ada semacam kebencian ya, iri dengki yang akhirnya ngeblok itu semua sudah pulih gitu. Jadi lebih plong lah di 2024 ini, makanya kalian bisa berbagi ke orang lain di 2024 ini. Jadi nanti keberuntungannya banyak nih ya di kalian akan banyak kayak memberikan advice ke orang juga, memberi peluang pekerjaan, memberi finansial atau dorongan secara mental, secara psikis ke orang-orang. Jadi banyak banget kayak kalian itu akan menaungi banyak orang dan punya banyak pengaruh ke orang-orang juga gitu, yang akhirnya nanti akan menghasilkan kayak misalkan kamu punya pemikiran yang baik, kamu transfer ke orang yang selanjutnya, dan itu akan terus berkembang seperti ranting-ranting pohon kemana-mana gitu. Jadi apa yang kamu yakini itu energinya gak berhenti di kamu aja, tapi ketika kamu ekspresikan dan membagikannya, itu kayak semacam kamu punya sepiring nasi, kamu sendokin ke satu orang yang kelaparan, dari situ orang tersebut punya kekuatan, dia juga akhirnya dapat satu piring nasi, dia sendokin lagi ke orang lain, jadi kayak terus-terusan. Jadi yang tadi yang banyak orang kelaparan jadi nggak lapar lah gara-gara kamu, kayak semacam gitu lah. Jadi aku ngerasa itu akan terus kayak tongkat estafet terus-terusan gitu loh, tapi itu akan berkembang gitu, nggak akan berhenti cuma di kamu aja gitu. Aku ngerasain ya, banyak yang knowledge-nya kalian juga banyak memiliki manfaat
untuk orang sekitar gitu, atau nggak cuma di sekitaran kamu, bahkan mungkin akan lebih ke secara media sosial lagi apa nih ya, lagi heboh-hebohnya gitu kan. Jadi akan memudahkan kalian juga untuk nge-reach out by nasional ataupun internasional gitu. Oke, kita lanjut di sini. Oke, di sini ada Constellation Dice. Aku pengen tahu energinya kalian ya, keberuntunganmu di tahun 2024, pile nomor 1. Di sini ada The Moon ya, ada energi Pisces Cancer, kemudian di sini ada Two of House, ada energi dari Taurus. Halo Taurus ya, halo Pisces Cancer. Oke. Kemudian di sini ada energi dari Sagittarius. Halo Sagittarius. Oke. Jadi aku ngerasa di sini keberuntunganmu di tahun 2024. Kalian nanti akan jauh lebih adventure. Ya. Banyak petualangan baru, banyak destinasi baru. Kalian akan melakukan traveling, kalian akan menemukan banyak keberuntungan ketika kalian melakukan movement gitu. Jadi nggak cuma apa nih sebutannya, diam di tempat melakukan hal-hal itu aja, bukan seperti itu. Tapi ketika kamu sudah kayak, aku ingin melakukan sesuatu hal yang baru ya, niatnya itu dari kamu gitu, bukan atas orang apa ya sebutannya, bukan atas ajakan orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang baru, tapi kamu yang menginginkan untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi di sini ada hal yang kamu idekan gitu lah ya, ide untuk lakukan atau niatkan, atau sebutannya apa nih ya, ingin kamu rubah dari apa yang sudah ada gitu. Kamu ngerasa ini kurang efektif nih melakukan seperti ini, aku pengen nyoba sesuatu hal yang baru, walaupun aku nggak tahu nanti hasilnya gimana, tapi aku rasa dengan perbaikannya aku lakukan pasti dampaknya ya setidaknya baiklah, yang penting aku punya niat baik dulu gitu. Jadi apa ya, kayak membiarkan diri untuk mengeksplor dan yakin akan sesuatu hal terkait tentang perubahan itu baik. Nah, inilah yang akhirnya mendasari semua keberuntungan kamu di 2024. Oke, kita lanjut lagi di sini. Untuk file nomor 1, keberuntunganmu di tahun 2024. Keberuntunganmu di tahun 2024, file nomor 1. Oke ya. Nanti kamu akan banyak melakukan aktivitas ya di tahun 2024, banyak new beginnings, growth ya yang akan terjadi, yang kalian akan langsung berpikir, ya kenapa nggak aku coba dari dulu gitu ya. Jadi ada energi keberanian yang lebih di tahun 2024 ini, akan banyak new beginnings yang kamu akan ciptakan. Ada aksi-aksi baru yang tidak pernah kalian lakukan sebelumnya akan kalian lakukan. Pertumbuhannya ini akan terus seperti yang tadi, kayak ranting-ranting pohon yang terus berkembang ya. Di sini ada control, taktik. Oke. Kemudian di sini ada remember, awakening. Iya, jadi kamu kayak apa nih ya, keberuntungan ini tuh tiba-tiba kayak kesadaran yang gitu, yang tiba-tiba kamu mulai menyadari, apa ya manfaat aku hadir di dunia ini, aku bisa apa ya yang bisa aku bagikan untuk orang-orang. Aku ngerasa apa yang aku punya sudah cukup dan aku ingin membagikannya ke orang-orang. Jadi ada kayak semacam kesadaran dimana kamu ingin berbagi kebahagiaan, berbagi manfaat yang bisa kamu berikan ke orang-orang, gak mau cuma untuk menikmati semuanya sendiri. Kamu juga mulai menyadari manfaat dari mungkin skill kamu, gift kamu ini apa untuk orang banyak, pasti akan punya banyak manfaat untuk mereka juga. Jadi kamu
mulai berpikir gitu, mulai berpikir gimana ya caranya untuk akhirnya aku bisa nge-transfer ini ke orang-orang. Misalkan kayak transfer knowledge, gimana ya caranya untuk aku misalkan aku jago banget nih bahasa Inggris, aku pengen mulai ngelesin nih orang-orang yang mau bisa bahasa Inggris secara gratis mungkin gitu ya. Kalau emang nggak mau secara profit, kamu mulai kayak apa nih ya sebutannya, um, berpikir gitu gimana caranya, terusnya nanti kamu akan lebih bisa mencoba sesuatu hal yang baru, sistem baru. Ketika kamu manage segala sesuatu hal, ketika untuk mempersiapkan hal ini, itu kamu akan banyak kayak dapet apa ya sebutannya, banyak jalan, banyak ide yang akhirnya kamu dapatkan gitu ya. Aku ngerasain kamu jadi kayak banyak taktiknya lah ya banyak hal yang akhirnya kamu tuh, oh aku tahu nih, aku harus melakukannya mulainya dari A dulu, dari B dulu. Jadi ketika kamu pun berpikir, aku akan mau mulai bisnis untuk akhirnya membuka peluang kerja baru untuk banyak orang, misalnya seperti itu ya, nanti kamu akan punya banyak kayak ide-ide yang sebelumnya kamu belum terfikirkan. Terus tiba-tiba kamu ingat tentang tren masa kini seperti apa yang bisa kamu lakukan dengan sumber daya yang ada. Jadi kamu akan apa ya, dipenuhi dengan banyak hal, bukan akhirnya malah buntu ketika berpikir aduh aku pengen bisnis apa ya, terus ya nge-stuck aja gitu. Enggak, jadi kamu tuh kayak overflowing idea ya, tiba-tiba kamu tuh dipenuhi dengan banyak hal yang kayak aku bisa nih ngelakuin ini gitu, punya keyakinan untuk melakukan sesuatu hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya gitu. Jadi kamu kayak dapat kekuatan dari Tuhan, akan terasa di dalam diri kamu sendiri, yang dari tiba-tiba banyak idenya, kayak ngedownload dari energi universe juga gitu ya, udah di blessing gitu. Kemudian akhirnya kamu tuh langsung tahu apa yang kamu harus lakukan di dunia ini gitu loh. Jadi kayak sebutannya, ketika kamu butuh ide ya kamu akan dapat idenya apa, ini nanti penerapannya seperti apa. Kamu pun nggak cuma berhenti di ide, tapi kamu akan langsung coba untuk mengeksekusinya, mencobanya langsung gitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, keberuntunganmu ya di tahun 2024, tahun nomor 1. Keberuntunganmu di tahun 2024, tahun nomor 1. Keberuntunganmu di tahun 2024, tahun nomor 1. Aku ngerasa di sini akan banyak dari kalian yang coba menjadi seseorang yang risk taker lah ya. Kamu akan tahu strateginya gimana nih. Ketika kamu punya peluang A, B, C, D, kamu tahu optionnya. Kamu mulai bisa apa nih sebutannya, open your mind gitu ya, membuka pikiran lebih untuk menghadapi sesuatu hal yang mungkin agak apa nih, asing lah ya buat kamu. Tapi kamu malah mendapatkan kayak semacam gak cuma rasa asing, tapi rasa excitement karena itu asing dan pengen nyoba gitu rasanya. Mirip kayak excitementnya anak kecil ketika wah ada mainan baru, wah katanya seru nih, ini gimana cara mainnya. Nah itulah, jadi kamu akan memulai dari nol lagi, kayak energi excitementnya the full gitu kalau di tarot ya. Di sini ada passion, membara ya kan, insane chemistry, like each other, equally having fun. Energi Sagittarius ya kena banget juga di sini. Kemudian di sini ada cassette ya, outdated thinking, conditioning, replaying even over in your head. Jadi kamu tuh nggak mau lah ya kayak terbatas di tahun ini. Jadi segala sesuatu hal di tahun 2024 ini, keberuntungan yang kamu dapatkan itu karena kamu punya keberanian untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Kamu meyakini ide itu dari awal, makanya akhirnya kamu bisa menerapkannya menjadi satu bentuk
apa nih ya, em, hal yang bisa dilakukan, suatu bentuk aksi ya yang akhirnya bener-bener bisa jadi kenyataan gitu. Jadi ketika akhir kamu download itu idenya dari universe, kamu tuh bisa nerapinnya langsung, ngasih tau nih loh ya ide aku. Jadi itu sangat tersampaikan dengan baik dan punya manfaat untuk banyak orang. Aku ngerasain ada energi yang kayak aku nggak mau takut lagi, aku nggak mau apa nih ya, em, membatasi diriku seperti ketika aku di masa lalu yang udah terlalu banyak pertimbangan, idenya nggak jadi nih gitu, jadi malah nge-stuck nih gitu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kalian juga bisa ambil ya, pembelajaran yang dari masa lalu. Ada juga yang tiba-tiba kamu mulai mengingat dulu aku punya ide apa, apakah itu bisa diaplikasikan sekarang gitu ya. Karena aku ngerasa banyak yang dari kalian tuh um, sebelumnya tuh kayak ragu gitu ya, um, tidak bisa mengontrol apa yang sebenarnya kalian ingin lakukan yang sebenarnya. Terlalu banyak pertimbangan, si mama nggak mau lah, si papa nggak mau lah, si bos nggak mau lah, atau ya katanya temenku itu susah lah ya. Jadi kayak terlalu banyak mendengarkan apa kata orang, tapi keinginanmu sendiri itu kayak semacam apa ya, cuma ada di kepala kamu gitu, tanpa kamu meyakini untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, di tahun 2024 ini, apa yang udah pernah kamu ya impikan lah ya, atau pikirkan sebelumnya, yang sebelumnya kamu kurang yakini, ini akan kamu yakini dan akan kamu lakukan dengan baik gitu. Disinilah yang akhirnya akan membawa banyak kemakmuran untuk dirimu, untuk orang-orang di sekitar, yang akhirnya nanti ya punya apa ya, keterkaitan sama apa yang sebenarnya kamu sedang melakukan juga. Bahkan yang mungkin tadinya banyak pertimbangan di teman-teman, keluarga segala macam, mereka nanti bakal lihat betapa kamu itu sebenarnya ide kamu sangat brilian, kamu sebenarnya bener ya untuk ngelakuin itu, nggak perlu ada yang harus ditakutkan atau terlalu banyak pertimbangan lagi ya, just do it aja gitu. Oke, kita lanjut lagi. Aku pengen tahu nih ya, keberuntungannya kamu nih ya di tahun 2024 pal nomor 1. Soalnya kayaknya banyak banget ya. Banyak juga yang aku ngerasa kayak apa ya, karena energinya on fire, jadi meletup-letup tuh, bener-bener ngebuat kamu tuh jadi lebih in control gitu. Sebelumnya kamu tuh kayak didikte gitu lah sama orang yang mungkin sebelumnya aku pengen ini, aku pengen itu, kamu iyain gitu ya, gimana dia aja ya udah gitu, kayak terlalu melayani gitu ya. Tapi kalau di apa nih sebutannya, di tahun 2024 ini kamu nanti bakal lebih enggak, aku pengen A, aku pengen B gitu. Kamu yang sekarang denger aku, ini ide yang bagus misalnya seperti itu, atau aku ingin makan bakso sama ini, kamu makannya mie ayam, terus aku udah nurutin, kali ini aku pengen makan bakso enak loh gitu. Nanti kamu malah jadi kayak apa nih sebutannya ya, dengan semangatnya gitu, kayak suggest bakso itu adalah makanan paling nikmat sedunia, yang akhirnya langsung mudah membujuk orang yang sama ini bareng sama kamu untuk nyoba bakso aja yuk gitu. Kamu pasti yang suka mie ayam suka deh bakso, nanti makan bareng sama mie ayamnya kalau perlu ya, bakso sama mie ayam tuh 2 gitu. Jadi maksudnya kamu tuh entah kenapa tuh bawaannya jadi lebih kocak gitu, jadi nggak terlalu sensitif ya ketika akhirnya kamu mengoffer something new ke orang lain gitu ya. Oke, kita lanjut. Aku pengen tahu ya lebih detail lagi keberuntunganmu di tahun 2024 pal nomor 1. Keberuntunganmu. Oke.
Jadi nanti keberuntunganmu di tahun 2024, banyak banget dari kalian akan terblessing di secara finansial, secara karir, dan juga secara hubungan. Karena aku ngerasa apapun yang akhirnya nanti kalian sebutannya, pupuk dengan baik, nanti akan berbuah, nanti akan bertumbuh dengan baik gitu. Jadi tidak akan mengecewakan. Jadi mau itu kamu memupuk kerja keras sama ini kamu kerja dengan sangat baik, ya kamu nanti bakal dapet gitu, bakal dapet kerjaan yang lebih baik lagi, atau malah dipromosiin, atau nanti akan ada kenaikan gaji yang akhirnya kamu dapatkan karena berkat usaha kerja keras kamu. Dan bagi yang kayak bekerja kerasnya selama ini di hubungan, nanti kamu akan dapatkan ending yang sangat baik di tahun ini. Akan ada leveling up hubungan, ya, yang tadinya pacaran jadi tunangan, yang tunangan jadi nikah, yang nikah nanti akhirnya punya anak. Jadi banyak blessing untuk para nomor 1. Oke, di sini ada Eight of Cups. Oke. Ada Eight of Cups, kemudian di sini ada Eight of Wands, eight ya. Karena aku udah bilang, ini kamu akan terus overflowing ya, dapetin banyak keberuntungan banget di pal nomor 1 ya, luar biasa. Kemudian ada Five of Pentacles. Oke. Jadi di sini kalau aku bisa rekap, kok rekap sih. Jadi aku ngerasa kalian ini pal nomor 1 sudah banyak kehilangan, secara materi kehilangan, secara hubungan kehilangan, secara mungkin sebelumnya juga yang punya pasangan sebelumnya memang ada proses yang agak sulit untuk hamil hingga keguguran. Turut prihatin untuk kejadian tersebut ya. Aku juga kalau soal itu benar-benar miris, dan aku sangat berharap kalian mendapatkan hal yang baik di tahun ini. Jadi untuk pal nomor 1 ya, aku ngerasa kebahagiaan ini kalian dapatkan karena pertama, kalian sabar, kalian yakin, kalian pemberani, makanya itu kalian juga mendapatkan keberuntungan yang akhirnya memang ya kamu deserve dapetin ini gitu pal nomor 1. Karena di pal nomor 1 ini kalian udah terlalu banyak kehilangan. Mungkin di tahun kemarin udah terlalu banyak kehilangan juga, karena aku ngerasa ada yang sudah tahunan kehilangannya, bertahun-tahun, ada yang tahun kemarin juga belum berhenti-berhenti gitu ya kehilangannya. Ada yang ditipu, ada yang kehilangan hubungan yang long term relationship, ada yang kehilangan karena ditipu secara bisnis, ada yang bangkrut, ada yang kehilangan pekerjaan, banyak gitu yang aku ngelihatnya di sini. Dan di tahun 2024 kamu akan mendapatkan ya apa yang sudah hilang. Ya, jadi ini balik, aku ngerasain ya. Lihat nih ya. Ketika kamu sudah legowo, kamu sudah ikhlasin apa yang udah terjadi, kamu belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Misalkan terkait bisnis kemarin kamu udah tahu ya nggak bagus untuk terlalu percaya sama orang, misalnya seperti itu. Atau kamu tahu kenapa kamu bisa kemarin tiba-tiba bangkrut di bisnis itu. Terus nanti kamu akan tahu gimana caranya memulainya lagi dan menghindari kemungkinan-kemungkinan untuk bisa menghadapi hal yang sama gitu ya, permasalahan yang sama. Jadi di sini apa yang sudah kamu ikhlaskan, kamu legowo ya, itu akan datang untuk kamu. Jadi misalkan kamu sama ini berusaha banget gitu ya untuk setelah ditipu sana sini dan kamu pengen ngeset keuangan kamu lagi. Di tahun 2024 ini nggak cuma sekedar mendapatkan misalnya lolos dari hutang-hutang itu, nggak cuma tentang hutangnya semuanya lunas,
karena kamu selalu bertanggung jawab untuk mencicil, tapi kamu akan mendapatkan lebih daripada itu. Jadi kamu akan mendapatkan tabungan malahan, yang aku rasain ya. Tabungan ini nanti akan sebutannya apa ya, kayak semacam tabungan yang memang hasil dari, selain dari usaha kamu lagi ya, kerja keras kamu yang sekarang ini, buah dari keyakinan terhadap diri kamu sendiri, terhadap takdirmu, terhadap apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kamu, dan kamu meyakininya dan akhirnya kamu dapetin. Jadi banyak gitu, karena ini kayak semacam apa nih ya, kayak durian runtuh gitu, langsung rezeki nomplok gitu ke kamu, dan kamu tuh sampai kayak masa sih gitu, karena datangnya seketika gitu. Ada yang apa ya sebutannya, karena kamu sudah bekerja selama ini segala macam, akhirnya kamu dapat reward senilai berapa, wah kamu langsung yang kayak ternyata gitu ada reward seperti ini, aku nggak tahu sebelumnya, misalnya seperti itu. Atau tiba-tiba kamu udah menang undian, terus kamu yang tadinya sama pasangan ya biasa-biasa aja lah ya hubungannya, ya malam mingguan seperti biasa, apa kayak biasa, tiba-tiba dia ngelamar kamu. Jadi seketika gitu, ketika kamu tidak mengharapkan itu malah datang gitu, kamu padahal udah ngiklasin gitu. Banyak yang dari kalian juga bahkan ketika kalian sudah kehilangan misalnya hubungan long term relationship yang kalian ya, misalnya romantic relationship, kamu akan mendapatkan pacar baru yang seketika langsung nanti, sebenarnya aku udah nungguin kamu jomblo dari dulu gitu ya, mau nggak kamu jadi pacar aku, misalnya seperti itu. Atau jadi kayak tiba-tiba ada yang hubungin ya, ternyata itu gebetan masa lalu yang nggak pernah jadi-jadi, nanti jadian kalian gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang seketika, dan itu datangnya berupa kabar dulu ya. Jadi bukan yang langsung jeder kamu dapetin koper 100 juta gitu, bukan yang kayak gitu, tapi bukan barang, tapi kayak kabar dulu yang aku rasain ya. Jadi ada kabar baik dan good news gitu yang tiba-tiba datang, dan itu akan mengubah kehidupan kamu, itu lumayan long term gitu yang aku rasain. Karena di sini ada angka 8 dan di sini ada angka 5. Ini jelas perubahan yang cukup signifikan, kayak seolah-olah kamu tuh bener-bener nggak ada uang, nol banget, tiba-tiba langsung kamu dapetin kabar ini, dan kamu tiba-tiba punya 1 miliar gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang signifikan berubahnya gitu. Kabar ini yang jelas ini benar-benar kabar menggembirakan, yang mungkin bisa disebut ya itu keberuntungan, kabar yang membawa keberuntungan untuk kamu. Oke? Jadi nanti coba ceritain ke aku di 2024 ini ya. Kalau nomor 1 aminin dulu, jangan langsung nggak mungkin apa, jangan langsung ditepak, udah diyakini saja ya. Ketika ada sesuatu hal yang baik, coba diklaim dulu ya. Oke, lanjut. Aku pengen tahu energinya ya, keberuntunganmu di tahun 2024 tambahan. Aku pengen tahu info tambahannya. Oke. Jadi nanti kamu akan dapetin kayak energi on fire kan di 2024 ini. Karena kamu punya energi berjuang ya, kayak berjuang lebih ya, ingin terus belajar lebih, ingin memberikan yang terbaik, yang kayak gitulah ya, ada kayak dorongan seperti itu yang terus-terusan kamu perjuangkan ya. Itu nanti akhirnya ngebawa kamu ke hasil ini semua.
Jadi jelas ini berkat dari usaha kamu. Jadi belum tentu ketika kamu aku udah tahu nih nomor 1 aku dapat ini, ya udah deh angkat kaki aja, udah diem aja, akunya nanti juga aku beruntung sendiri. No ya. Ini untuk orang yang mau berusaha aja dan meyakini, oke? Dan di sini ada string. Oke, ada string warnanya merah banget. Meriah ya. Kemudian ada magic. Aku udah bilang kan ini tentang keberuntungan juga. Jadi aku ngerasa ketika kamu tadi sebelumnya sudah meyakini Tuhan pasti ngasihin aku yang terbaik, aku yakin kok gitu ya. Ketika di keadaan yang paling kacau sekalipun pasti nanti aku akan dikasihin jalan, ketika aku juga berusaha yang terbaik di dunia dengan keyakinan aku pasti sukses, bisa kok aku sukses. Jadi ada semacam keyakinan di mana kamu meyakini mimpimu, meyakini idemu ya. Terserah apa kata merekanya selalu kurang mempercayai diri mereka sendiri dan membuat mimpimu itu jadi seolah-olah jadi kayak mimpi konyol, padahal itu memungkinkan ketika kamu meyakini mimpiku pasti bisa kok terjadi gitu ya. Kalau ditanyain gimana cara ya, mungkin agak sulit untuk kamu nerka-nerka masa depan gitu ya, tapi di sini kamu meyakininya dulu. Jadi dari keyakinan itulah yang akhirnya memunculkan kayak api semangat untuk terus gimana nih caranya, dan kamu coba sesuatu hal yang baru, coba ini itu, jadi kayak mendorong kamu untuk melakukan aksi yang sebelumnya kamu belum pernah coba, dan akhirnya kamu mendapatkan kekuatan karena kamu yakin terhadap kemampuanmu, terhadap dirimu, terhadap jalan takdirmu, terhadap Tuhan pasti akan terus ngeblessing niat manusia yang baik gitu. Ketika aku punya tujuan yang baik pasti Tuhan blessing, aku yakin gitu. Jadi selalu ada keyakinan yang di luar dari kontrol seorang manusia gitu. Jadi kamu di sini tuh kayak aku melakukan hal tersebut bukan hanya sekedar aku ingin kaya biar aku jadi kaya ya, sekaya Raffi Ahmad gitu, biar aku ada di TV gitu, nggak yang kayak gitu. Jadi di sini bukan pembawaan ego yang akhirnya membuat kamu tuh jadi makmur, tapi karena kamu punya tujuan yang baik itu, punya niat yang mulia itu, yang akhirnya kamu dapetin keberuntungan ini semua. Jadi apa yang kamu dapetin ini untuk nomor 1, ini keberuntungan yang kamu dapatkan adalah buah dari keyakinan kamu dan titipan dari Tuhan untuk kamu bagikan. Jadi jangan cuma berhenti di kamu. Oke, lanjut. Aku pengen tahu mungkin ada tambahan informasi yang bisa aku dapatkan untuk file nomor 1 ya. File nomor 1, tambahan informasinya apa nih ya? Tambahan informasi untuk file nomor 1. Oke. Jadi aku ngelihat di sini perubahan yang sangat signifikan akan benar-benar terjadi ketika kamu sudah menjanjikan apa, ketika kamu sudah berharap apa dan berdoa kepada Tuhan. Misalkan aku ingin dapat membantu sesama, misalnya seperti itu kata-kata yang akhirnya dipegang dan akhirnya jadi kenyataan. Jadi maksudnya gini, dengan kamu bisa meyakini dirimu, kamu punya harapan apa yang baik untuk orang-orang, untuk sesuatu hal yang mempunyai tujuan yang baik, kamu sangat bersungguh-sungguh dengan kata-katamu itu, disitulah membawa banyak keberuntungan untuk kamu. Jadi kayak ketika kamu sangat bersungguh-sungguh dengan kata-kata kamu dapat dipercaya orangnya, dan kamu juga ingat tentang janjimu itu. Jadi ketika akhirnya kamu nge-share
apa yang kamu dapatkan itu nggak berat. Ada orang yang wah ya dengan kerja keras semuanya aku kumpulkan karena aku pengen seenggaknya aku punya uang 1 miliar, tanpa berpikir untuk sesuatu hal yang baik, itu akan terus saja nominalnya nggak akan jauh-jauh dari ya angkanya segitu-segitu aja, karena fokusnya untuk memperkaya diri bukan untuk kebaikan. Jadi kayak apa itu sebutannya, kayak baskom bocor aja gitu, uangnya cuma apa itu bertambah cuma dikit-dikit dan bikin orangnya tambah stres gitu, kok ini nggak nambah-nambah banyak gitu ya. Jadi ketika akhirnya kalian dapat seketika banyak, kamu tahu karena itulah energi vibes yang orang yang nggak terlalu perhitungan, nggak ego, nggak hanya ingin memperkaya diri, itulah yang akhirnya banyak membawa keberuntungan ke dia gitu, datang dari segala macam arah, karena ya energinya tuh langsung kayak tangan ngebuka begini, bukannya kayak tangan yang enggak ini punya aku, ketutup tangannya soalnya. Ya, di sini ada ya Ace of One, energi on fire ya, api yang aku udah bilang, ada energi. Di sini kan ada Sagittarius ya, ada Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Taurus. Kemudian di sini ada energi Pisces, Cancer. Di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini ada energi Taurus, Virgo, Capricorn ya. Di sini fire sign lagi ya, Aries, Leo, Sagittarius. Kurang apa? Be more selfish. Oke? Jadi di sini ketika aku barusan bilang apa nih kak, kok disuruh be more selfish gitu ya, maksudnya di sini ketika akhirnya kamu bawaan yang ngayomin banyak orang, ingat kalau misalkan orang lain tuh ada vibes yang kayak tadi, vibes hanya ingin memperkaya diri. Jadi please protect energi kalian, protect impian kalian tahu tujuannya itu untuk membantu banyak orang, misalnya tujuannya itu bukan berarti kamu membantu mereka akhirnya jadi kaya sendiri gitu. Jadi apa ya, coba agak lebih diketahui ya, diketahui tujuannya tuh apa ketika akhirnya kamu memberi. Jangan sekali-kali kayak kalau kamu lihat tuh yang kayak ada di apa tuh news ya, di berita, oh ya ini ya apa beras untuk orang yang membutuhkan, tiba-tiba datang ibu-ibu dengan gelang emasnya yang 1 lengan apa 2 lengan sendiri penuh, itu tiba-tiba datang buat ngambil beras karena dia membutuhkan. Yang kayak gitu-gitu loh, maksudnya harus tepat sasaran, jangan sampai akhirnya dimanfaatkan sama orang-orang yang tadi yang serakah ya, yang akhirnya jatuhnya malah akhirnya bukannya malah jadi apa nih ya, untuk tujuan baik ya, membantu orang, itu malah jadi memanjakan orang untuk melakukan hal yang kurang baik gitu. Jadi itu coba untuk agak diprotek, be more selfish ya. Kemudian di sini ada I am addicted to you. Oke. Jadi di sini untuk file nomor 1 terkait tentang percintaan, kan kalian sangat lagi apa nih ya, energinya wah on fire, tapi secara apa ya, lasting energinya itu masih belum tetap ya. Jadi ketika kamu ngerasain api yang sangat membara ya, sangat passionate banget segala macam kayak gitu, coba sadari pasti ada energi-energi yang kodependensi yang tiba-tiba apa ya, melekat, ingin terus bersamamu, ingin terus apa, sampai akhirnya kamu tuh lupa kalau sebenarnya kamu itu punya tujuan untuk berbagi, maksudnya berbagi hal yang lain, dalam artian
nggak melulu tentang hidup tuh tentang cinta, kamu juga harus ngurusin balancing gimana sekolah kamu, gimana karir kamu, gimana keluarga kamu. Jadi coba untuk lebih balance gitu. Jadi di sini nanti akan ada seseorang yang sangat tergila-gila sama kamu ya. Untuk file nomor 1 itu keberuntungan kamu ya. Banyak yang dari masa lalu juga yang akhirnya datang ya, menyulut api yang baru gitu ya. Jadi kayak ya mulai deket lagi gitu ya aku ngerasain. Dan kali ini kamu jadi jauh lebih bisa mengontrol apa yang kamu inginkan dari hubungan ini gitu yang aku lihat. Cuma itu ada energi kemelekatan yang lebih di tahun ini ya. Dan hati-hati juga, udah besar juga, jadi coba untuk lebih be safe ya. Oke. Kemudian di sini ada if I ask you to stay, would you leave? Jadi di sini nanti akan ada proses tadi, energi yang nggak cuma sekedar meletup-letup aja. Ketika akhirnya kamu tuh bisa ngekontrol situasi untuk tetap balance. Ketika akhirnya kamu bisa bikin situasi balance, disitulah seseorang akan menaikkan level hubungannya dengan kamu. Yang tadinya gebetan jadi pacaran, yang tadinya pacaran jadi tunangan, yang tunangan jadi pernikahan, ke arah situ. Dan ada juga dari kalian yang di tempat kerjaannya kamu udah gemilang nih dengan prestasi kamu, dengan segala macam hasil kerja kamu. Nanti akan ada opportunity untuk negosiasi ulang terkait tentang salary kamu atau terkait tentang benefit kamu juga. Jadi jangan buru-buru pengen langsung terbang entah kemana. Coba untuk pertimbangkan semua peluang yang ada gitu. Jangan menggebu-gebu untuk memutuskan sesuatu hal yang punya dampaknya cukup long term gitu. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukuman berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya nanti aku akan jelaskan ya analisa berchartnya kalian itu sebenarnya ketika dilahirkan misi kehidupannya apa sih ya, talentnya kalian apa sih, biar kalian bisa fokus langsung ya dengan apa yang sebenarnya sudah diberikan ke kalian gitu. Jadi kalian bisa sukses di ranah yang mana, kalian bisa fokus, jadi tidak membuang-buang waktu lagi. Jadi kalau nanti kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa, PAL nomor 1 ya. Aku ngeliat kayak PAL nomor 1 udah banyak di blessing. Jangan lupa untuk tetap bersedekah, jangan lupa untuk ingat orang-orang di sekitar kamu, ingat apa yang sudah diberikan ke kamu, bukan untuk hura-hura kamu sendiri ya. Itu yang kamu harus noted. Oke? Kita lanjut ya untuk PAL nomor 2. Untuk PAL nomor 2, keberuntunganmu di tahun 2024, manifestation. Wow, warnanya ungu sekali. Jadi ini pasti terkait tentang manifestasi kamu di dalam doa-doamu. Dan banyak yang dari kalian, aku ngerasa kalian ini punya manifestasi terkait tentang spiritual gift juga. Jadi apapun yang kalian sudah rasakan tanda-tandanya, ada yang rasain aneh enggak, ayo di sekitar ya anggaplah kayak sebulan 2 bulan terakhir ini,
pasti ada yang langsung down ya, lagi sakit yang secara psikis kena mungkin, atau secara sampai ke fisik mungkin ya. Karena aku ngerasa ada yang leveling up spiritual gift-nya, ada yang baru meletek sebutannya, baru apa nih sebutannya, tahu ya kamu tuh sebenarnya punya spiritual gift itu. Aku ngerasa di sini soalnya kamu mendapatkan kekuatanmu ketika akhirnya terjadi kayak full moon gitu ya, dan kamu baru menyadari, wah aku ternyata punya nih psychic ability nih. Banyak yang dari kalian bisa lucid dream di tahun 2024. Banyak yang dari kalian juga ketika kalian berdoa meminta sesuatu hal itu beneran kejadian. Jadi ada apa ya, seolah-olah ya ini, kalau kamu lihat ada tongkat ya nih di tangannya itu tuh kayak apa nih, kayak abrakadabra gitu, kayak sesuatu hal yang full of magic gitu ya. Dan kalau kamu lihat di bagian kepalanya ini aja kayak tanduk rusa gini kan modelnya. Jadi ada magical in you ya, something magical yang aku ngerasa memang spiritual gift sih yang aku rasain untuk tahun nomor 2, yang sebenarnya mulai kalian ketahui, mulai kalian sadari. Dan ini semua terjadi memang harus melewati banyak lika-liku kehidupannya kalian. Banyak yang dari kalian lika-liku kehidupannya cukup unik ya, yang aku lihat nggak biasa gitu aku ngerasainnya. Dan di sini kamu akan jadi jauh lebih sensitif lagi terkait tentang psychic ability-nya kamu. Dan apa yang kamu coba abrakadabra gitu ya, kayak kalau di Harry Potter kayak apa nih, Wingardium Leviosa gitu ya, tapi nggak perlu pakai tongkat, pakai tanganmu gitu ya model, atau apa nih, kamu tahu gimana cara menggunakan psychic ability kamu tahu itu manfaatnya apa, kamu tahu masa-masanya kamu itu kayak nge-recharge energinya gimana, cleansing energinya gimana, kamu akan tahu banyak hal di tahun 2024. Jadi congratulations file nomor 2, nanti kamu akan seru ya, akan ya full of magic di tahun 2024 ini. Oke, kita lanjut. Aku pengen tahu secara energinya dengan Dice Constellation ini. Dice Constellation ya, energi untuk pile nomor 2. Energi untuk pile nomor 2. Oke, ada energi dari Mars. Mars ada Aries dan Scorpio. Di sini ada energi dari Libra. Halo Libra. Libra. Kemudian di sini ada 11 house ya. 11 house ya, itu ada energi dari Aquarius. Jadi nanti kamu akan apa ya? Aku ngerasa kayak mencoba untuk ngebalance energi kamu. Nanti kamu kerjaannya bolak-balik ya, bolak-balik antara dunia yang satunya ke dunia ini, dunia yang satunya ke dunia ini. Jadi kayak between two worlds gitu lah. Jadi siap-siap ya. Banyak dari kalian ternyata punya spiritual gift-nya ini, Raga Sukma, Astral Projection. Ada juga yang tadi lucid dream, ada juga yang ya tadi keluar masuk 3D 5D. Nanti kamu jadi tahu gimana caranya di tahun ini. Jadi keberuntungan kalian ini nggak biasa pile nomor 2 ya, dan ini sesuatu hal yang apa ya, nggak bisa kalian pelajari. Jadi ini bukan sesuatu hal yang pergi ke gunung mana terus ya ketemu sama mana gitu ya, guru spiritual apa terus ya ini akhirnya kamu punya gift ini, nggak bisa. Yang ini benar-benar unik
yang langsung diberikan Tuhan ke kamu, dan kamu harus menyadarinya sendiri. Jadi nggak usah nanya kiri kanan terus ya nyari pergi ke daerah mana, ke gunung mana, ke pojokan yang mana, terus apalagi itu sebutannya. Untuk cari tahu ini apa sih, jangan cari tahu dari orang lain. Kok kalian lihat di sini, ini kamu sendiri, jadi kamu harus tahu sendiri. Jadi nggak usah nanya nanti abis ini terus ya langsung WhatsApp aku, Kak spiritual gift aku apa, disuruh nyari sendiri kamu. Jadi ya kamu harus ketahui sendiri gitu ya. Oke, lanjut di sini ya. Aku pengen tahu untuk pile nomor 2 ya, keberuntunganmu di tahun 2024. Keberuntunganmu di tahun 2024. Keberuntunganmu di tahun 2024. Ya, nanti banyak dari kalian activated divine feminine kalian. Nanti kamu jadi tahu gimana cara menggunakan ya your energy ya. Terus apa ya? Banyak yang dari kalian masih kayak pemula sih memang ya, dan itu wajar. Jadi it's okay, nggak perlu malu-malu gitu. Coba-coba aja dulu. Yang jelas di sini ya, kalau kamu mulai nyombongin spiritual gift kamu, aku bisa gini loh, aku ini loh, apa segala macam, dan itu cuma buat pemenuhan ego kamu, hilang tuh magicnya. Coba aja kalau nggak percaya. Langsung gitu ya. Jadi di sini nanti energi femininnya kamu lebih, bukan berarti akhirnya kalau kalian laki-laki terus ya tiba-tiba desa gitu, bukan kayak gitu ya. Maksudnya energinya itu tuh jadi kayak lebih open to receive. Kamu energinya juga nggak yang apa nih ya, mati-matian memperjuangkan segala sesuatu dengan penuh dengan aksi untuk akhirnya mendapatkan sesuatu hal. Enggak. Jadi ini energinya nge-attract gitu. Kamu tahu caranya untuk nge-attract apa yang kamu mau, nge-attract keberuntungan untuk datang ke kehidupan kamu di tahun 2024 gitu. Jadi nggak perlu susah-susah gitu ya, namanya juga magic, kayak ting gitu ya, ting kamu apa, ting itu langsung gitu ya, penuh dengan keajaiban. Dan di sini ada growth ya, summer. Jadi kemungkinan besar di semester 1 ini ya, dari semester 1 tuh dari Januari sampai Juli ya, Juni ya. Nanti itu akan jadi masa-masanya kalian akan terus explore dan menyadari potensi yang kalian bisa terapkan, spiritual gift-nya kalian tuh apa. Di sini ada renewal sparks, tuh kan sparks lagi kan, tuh kayak orang main kayak fire gitu kan, kayak tangannya, di tangannya kalian berarti kalian agak 11-12 kayak aku, di tangan kalian magicnya ada di tangan kalian nih, kebanyakan dari kalian ya. Nanti coba-coba lah ya, nanti banyak yang dari kalian mungkin juga kalau megang orang dan apa itu kayak suka ada kayak itu ya, kayak setrum gitu, banyak yang dari kalian gitu. Terus tuh ini sparksnya dari ujung jari, bisa jadi berarti ujung telunjuk kalian atau pokoknya di bagian tangan. Jadi nanti kalian coba cek aja dulu ya. Dan di sini warnanya sama nih, kalau kalian lihat warnanya warna orange, kuning. Oke. Jadi aku ngerasa di sini nanti growth-nya kalian ini akan penuh dengan apa ya, pertumbuhannya itu lucu gitu. Jadi kayak misalkan tiba-tiba kamu lagi melakukan kegiatan apa, maksudnya itu nggak dipergunakan untuk itu, tiba-tiba malah keluar gitu. Mirip kayak kalau kalian lihat di film Spider-Man, ketika misalkan dia sebenarnya nggak mau ngeluarin jaringnya, tiba-tiba dia ngeluarin jaringnya. Nah kayak gitulah. Jadi kayak nggak sengaja gitu.
atau di keadaan yang lagi terhimpit, tiba-tiba itu keluar. Aku ngeliatnya soalnya ini di dalam kegelapan gitu, jadi di dalam kegelapan ketika akhirnya kalian hidupnya berarti itu lagi apa ya, lagi bisa jadi melewati Dark Night of the Soul di tahun 2024 ini. Dan di saat itu malah situasi yang tanpa harapan, tanpa kebahagiaan, kalian melihat kehidupan itu sangat suram dan apa, di situ kalian mulai menyadari keajaiban di dalam diri kalian sendiri, saking gelapnya kehidupan yang kalian. Jadi itulah ya kenapa ada fase Dark Night of the Soul ya. Kalau kamu bisa survive di situ, sebenarnya banyak hal yang akhirnya kamu bisa sadari di dalam diri kamu. Jadi keberuntungan yang kamu dapatkan di tahun 2024 itu banyak yang akhirnya kamu ketahui tentang dirimu sendiri. Keajaiban apa, spiritual gift apa yang ada di dalam dirimu, uniknya kamu apa, dan itu bisa dilakukan, maksudnya diaplikasikannya gimana secara giftnya gitu, giftnya kamu gitu. Dan di sini banyak uniknya juga di kalian baru menyadari ini. Kebanyakan juga yang umurnya kalian itu udah lumayan berumur ya, jadi nggak semuanya ini kalian dengan umur yang masih muda kalian menyadari ini. Banyak yang sudah berumur di sini dan baru menyadari ini di tahun 2024 ya, di penghujung usia. Dan aku ngerasa ya memang nggak ada kata terlambat, karena memang ini udah perfect timingnya untuk kalian. Mau di umur berapapun kalian akan menyadari ini, itu waktunya sudah tepat di tahun 2024 ini. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pile nomor 2. Ya, ini berarti keberuntungan kalian, spiritual gift, pembaharuan diri. Oke, keberuntungannya not today ya, not dealing hurt, avoiding a conversation, call person, boundaries, still angry. Di sini ada date, meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Jadi nanti ada masa untuk pile nomor 2, kalian itu akan kayak tadi ya, kayak ngedate dengan seseorang, someone new di tahun ini. Ada juga yang dengan hubungannya kalian sekarang, dan ada masa di saat bersama dengan dia itu malah jadi membangkitkan sparks, something about you gitu ya, bukan about you sih, in you, yang kalian baru sadari. Banyak yang aku ngerasa apa ya, kayak ada sesuatu hal yang berjalan dengan baik. Ada yang sebagian dari kalian juga berjalannya baik, ada yang enggak. Dan yang enggak itu di saat kalian lagi down-downnya banget, ngerasa diri ini nggak berharga, di saat apa segala macam kayak gitu, dan kalian mengalami Dark Night of the Soul itu, disitulah kalian baru menyadari betapa berharganya kalian dan betapa uniknya kalian, betapa one of a kindnya kalian. Jadi seharusnya nggak perlu sampai se-insecure dan sesedih itu. Kalaupun memang orang tersebut nggak cocok aja, orang kamu seunik dan se-amazing itu gitu. Jadi nanti kamu akan ada bodo amat gitu. Bodo amat gitu ya. Orang yang model kayak unicorn kayak aku kayak gini ya memang cocoknya sama unicorn lagi gitu. Salah orang berarti kemarin aku ngedate gitu. Jadi di sini akhirnya kamu ya mendapatkan diri kamu yang baru gitu, yang aku rasain. Dan untuk sebagian lagi aku bilang, ketika kalian ngedate itu dengan orang yang mungkin sedang kalian jalani hubungan sekarang ataupun yang baru, itu akan jadi hubungan yang
tadi ya, ada sesuatu hal, ada satu kejadian yang ngebuat itu tuh nge-trigger sparks ya, sparks magicnya kalian itu di dalam diri, spiritual giftnya kalian itu, yang entah mungkin kalian lagi sangat mendoakan kesembuhan dari pasangan kalian, bisa gitu ya, atau ada sesuatu hal yang kalian triggernya dari pasangan kalian lah pokoknya, yang akhirnya ngebangkitin spiritual gift ini gitu. Oke, aku ngeliatnya soalnya nanti mau nggak mau kalian tuh harus sendiri dulu gitu, jadi kayak ada masa entah kalian LDR, entah kalian nggak terlalu banyak komunikasi dulu, nggak bisa banyak komunikasi gitu, yang akhirnya ngebuat kamu tuh punya waktu untuk tadi ya menyadari hal tersebut gitu. Oke, lanjut, aku pengen tahu lebih lagi di sini untuk file nomor 2. Keberuntunganmu di tahun 2024. Keberuntunganmu di tahun 2024. Keberuntunganmu di tahun 2024 untuk file nomor 2. Oke. Jadi nanti di tahun 24 ya. Di tahun mau ngomong 2022 barusan. Jadi di tahun 2024 nanti kalian tuh akan apa ya? Kayak ada waktu sendirinya gitu loh. Jadi walaupun kalian punya pasangan kalian tuh kayak nggak bisa terus-terusan sama kalian, entah dia sibuk banget, entah pokoknya ngebuat kalian tuh kayak berjarak gitu, atau kalian juga punya pasangan tapi LDR gitu, jadi berjarak, yang akhirnya ngebuat kamu itu kayak sibuk sendiri juga, atau memang kesibukan kamu yang ngebuat itu, dan di saat jenuh-jenuhnya dengan sibuk-sibuknya segala hal yang ngebuat kalian akhirnya berjarak gitu ya, nggak terlalu intens komunikasinya, nggak terlalu deket gitu secara fisik juga, itu akhirnya ngebuat kamu nanti masuk ke dalam ini energi yang akhirnya menyadari ada sesuatu hal yang apa ya, ajaib di dalam diri kamu yang membawa keberuntungan yang akhirnya datang ke kehidupan kamu. Aku ngerasa di sini ya apa ya, karena kamu seajaib itu makanya kamu tuh memang seseorang yang sangat beruntung gitu. Aku ngerasa ini di sini kamu tuh one of a kind, nggak ada orang yang kayak kamu yang tadi aku udah bilang mau ada orang yang nggak dikasihin spiritual gift ini terus ya dia berguru di gunung mana atau di danau mana atau apa gitu terus dia tiba-tiba jadi kayak kamu, nggak bisa. Jadi ini sesuatu hal yang nggak bisa diduplikat, makanya itu seunik itu kamu, luar biasa itu kamu ya. Oke, di sini ada Six of Swords ya, Six of Swords, Seven of Pentacles, wah gini. Oke. Dan di sini ada King of Pentacles, luar biasa. Jadi di tahun 2024 kalian itu nggak perlu capek-capek untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan terkait tentang apa ini ya, financial security, tentang jabatan, tentang apa impian kalian, apa manifestasinya kalian. Ini akan jadi apa ya, sesuatu hal yang nyata di tahun 2024 ya. Dan apapun manifestasi kalian itu akan terwujud di tahun 2024 ini, file nomor 2 ya. Aku ngelihat di sini kalian itu udah ada di apa ya, di masa aku apa ya nih sebutannya, aku ingin sesuatu hal yang lebih dari sekedar material things gitu.
bukan material needs lagi yang kalian butuhin gitu, kayak financial security atau apapun itu bentuk fisik tuh, bukan itu tujuannya. Nanti kamu akan coba untuk mencari makna dari apa sih yang sebenarnya aku mau dalam kehidupan. Dari pagi sampai malam aku kerja itu buat apa sih sebenarnya? Kalau memang aku nanti punya tabungan sampai 100 juta, emang mau buat apa sih? Jadi ada kayak makna yang lebih tinggi lagi yang ingin kamu sadari, apakah itu sesuatu hal yang aku inginkan, dan ketika aku dapat 100 juta itu emang aku happy? Emang aku ngerasa full, terpenuhi hatiku? Apa aku ngerasa puas? Jadi ada sesuatu hal yang akhirnya kamu kayak sadari lebih di dalam diri, dan kamu sadari betapa beruntungnya kamu ketika orang di luar sana dari pagi sampai malam cuma dapetin 100.000, kamu dari pagi sampai malam kamu bisa sampai 50 juta misalnya dari pagi sampai malam gitu. Itu kan orang-orang yang beruntung, yang nggak semua orang bisa seperti itu. Bahkan itu orang udah kerja keras ya sampai ngos-ngosan, sampai susah dia napas, udah dia punggungnya capek, fisiknya capek, dia cuma 100.000 per hari gitu. Dan kamu ongkang-ongkang kaki doang, nunggu aja, cuma follow up, ya gimana ya bener-bener dapet 50 juta per hari. Di sini kamu juga baru menyadari, wah, kok aku ternyata seberuntung ini ya, bisa sampai setitik itu. Nah, nanti kamu akan merasakan di tahun 2024 dimana ada kayak semacam perbedaan yang signifikan ketika orang-orang itu tuh kok sulit banget jadi seseorang yang memanifestasikan impiannya, keinginannya, sedangkan kamu tuh dimudahkan. Kenapa? Gitu. Dan di situ akhirnya kamu nemuin kamu ternyata punya uniqueness apa, kamu ternyata punya spiritual gift apa, dan kenapa ketika kamu sudah mendapatkan itu semua rasanya biasa aja. Baru kamu sadari itu bukan sesuatu hal yang jadi tujuan, dan kamu kayak kayak sedekat apapun pasangan ke kamu, secinta-cintanya dia, secinta-cintanya kamu sama dia, juga berasa ada gap gitu. Aku rasain juga karena kamu belum bisa mengaplikasikan si giftnya kamu itu. Dan aku lihat di sini nanti ada kayak masa kamu sama pasangan kayak ada timpang secara financial security. Bisa jadi kamu yang lebih banyak punya pemasukan, dianya enggak, ataupun sebaliknya gitu. Tapi aku ngerasa sih lebih ke kamu yang akhirnya kamu tuh banyak banget ya, dipenuhinya udah luar biasa sekali, dan dia ya biasa-biasa aja, misalnya seperti itu. Jadi akan ada masa dimana secara spiritual intelligence, kecerdasan spiritualnya itu di challenge sama Tuhan. Ya udah, ini pasangan kamu bisa nggak nih mulai berpikir untuk ketika akhirnya kamu dapat lebih banyak dan dia enggak, itu malah jadi ngurangin value-nya dia di kehidupan kamu apa enggak gitu, berpengaruh besar enggak gitu, bisa ngatasin egonya enggak. Nanti akan ada challenge yang seperti itu. Dan ketika akhirnya kamu sibuk dan menghasilkan uang banyak yang tadi aku udah bilang, kamu mulai berpikir untuk kayak menjalani satu perjalanan yang aku ngerasa tuh kayak udah aku pengen lebih merenungi lah ya, memaknai kehidupanku gitu. Jadi kayak dari kamu udah kerja rodi terus mungkin sama 2023, kamu di 2024 kamu ngasihin spare waktu untuk
memaknai kehidupan gitu, kayak pergi kemana gitu. Ingat kayak film Eat Pray Love ya, dimana si Julia Roberts-nya itu langsung terbang gitu ya, pergi ke beberapa negara sampai akhirnya dia taste foodnya dia ke Italia, terus ya tiba-tiba dia juga lebih makanya hidup ke Bali. Nah di Bali itu tiba-tiba dia ketemu sama someone new ya, yang akhirnya ngerti di fase kehidupan dia saat itu secara spiritual apa. Jadi itu yang nanti jadi kayak semacam apa nih ya, cerita kehidupan di percintaanmu gitu ya, ketika akhirnya kamu nggak bisa bersama dengan orang yang nggak satu frekuensi, dan akhirnya kamu nemuin seseorang yang satu frekuensi sama kamu dengan dari perjalanan kamu menyelami diri gitu. Karena aku ngerasa tuh yang kayak ini ada sesuatu hal yang kenapa ya, aku tuh nggak ngerasa puas walaupun udah aku kerja sebanyak apapun. Aku kirain uang jadi tujuannya, pengen nominalnya pengen 1 miliar, tuh udah 1 miliar biasa aja tuh. Bukan ini yang aku mau, kebahagiaan dan kepuasan atau yang bikin hati aku ngerasa cukup, bukan ini gitu. Jadi kamu mencoba untuk menyelami diri kamu lebih sih di tahun 2024 itu keberuntungannya. Dan di perjalanan kamu memaknai itulah akhirnya banyak keberuntungan yang kamu dapatkan. Salah satunya tadi someone new yang akhirnya satu frekuensi, satu vibe sama kamu. Dari banyaknya option yang ada, kamu mau mengarah kemana kamu pun tahu gitu. Dan kamu tahu gimana caranya keluar dari suatu keadaan yang memang gak diperuntukkan untuk kamu gitu. Kamu akan jadi jauh lebih menghargai diri kamu sendiri, tahu menempatkan diri kamu yang seharusnya kamu di mana. Nanti hatimu akan menentukan, ya aku di sini gitu ya, aku pasnya di sini. Misalnya kamu lagi traveling kemana, terus kamu ngerasa kayaknya ini seharusnya aku hidupnya di sini, di kota ini nih, bukan di kota domisili aku. Nah itu ada kayak feel yang kayak gitu. Oke? Kemudian aku akan tambahkan lagi ya untuk file nomor 2, keberuntunganmu di tahun 2024. Untuk file nomor 2, keberuntunganmu di tahun 2024. Jadi di tahun 2024 kan nanti kamu kan ada ini ya, kehidupannya tuh naik turun gitu. Dari Dark Night of the Soul yang penuh dengan kesedihan itu, kamunya jadi ya tadi ya, yang di situasi yang suram nih ya, di awan-awan gelap ini, kamu tinggalkan kesedihan itu, kamu tinggalkan segala hal yang kurang baik, dan kamu menjadi seseorang yang baru ya. Dari kesedihan itu kamu juga sebenarnya udah di blessing, tapi rasanya bukan itu ya yang jadi tujuan. Disitu akhirnya ketika kamu mencari makna kehidupan yang mengarahkan kamu akhirnya lebih spiritual di tahun 2024 ini, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang kamu cari, apapun itu kebahagiaannya ya. Dan di sini ada trust, dan di sini ada hati di tengah-tengah yang bulatan ini, dan ada jalannya, trust. Jadi di tahun 2024 kamu akan lebih bahagia, kamu akan lebih meyakini. Kamu nggak cuma pakai logika, nalar untuk menjalani segala sesuatu hal, bukan itu aja, tapi kamu ngasihin kesempatan untuk hati kamu, intuisi kamu ngelit kamu kemana gitu. Jadi keyakinan itu penting banget
ketika akhirnya kamu meyakini apa yang kamu ingin lakukan, apa yang sebenarnya important buat kamu. Jadi segala sesuatu hal yang kamu inginkan, ingin kamu wujudkan, itu memungkinkan banget di tahun 2024. Oke, lanjut. Aku pengen tambahin beberapa informasi tambahan untuk PAL nomor 2. Oke. Sebelumnya aku nambahin dulu, banyak yang dari kalian udah nabung ingin mewujudkan mimpi kamu kemana. Kamu baru, misalkan kamu nabung sama ini kerja pengen ke Bali misalnya gitu ya, akhirnya kamu pergi ke Bali dan di situ kan kamu nemuin someone new ya, dan itu someone yang bener-bener jadi dream come true-nya kamu, dan dia itu seseorang yang sudah siap untuk menikah gitu. Jadi ya kebayang ya, manifestasi kamu itu bisa jadi kenyataan, bisa mendapatkan mimpi yang kamu udah idam-idamkan. Oke, di sini aku akan tambahkan lagi. Oke. Di sini aku ngerasa ya, untuk nomor 2, manifestasi yang kalian nih, ada yang dari kalian memang single dan nyari seseorang yang jadi ya jodohnya kalian. Ada yang kalian sebenarnya kalian udah punya pasangan, tapi di perjalanan kalian memaknai kehidupan ini kalian menemukan seseorang yang lain. Ayo ya. Jadi ini ada apa nih? Udah mirip kayak Eat Pray Love ya. Jadi sebenarnya kamu tuh misalkan udah komitmen dengan siapa, tapi ketika akhirnya kamu menjalani perjalanan kamu memaknai kehidupan ini, akhirnya hubungan itu putusnya mungkin di awal, mungkin juga di saat kamu sedang melakukan perjalanan ini gitu, which is ketika kamu ketemu sama someone new ini, kamu masih ada relasi sama yang sebelumnya. Oke. Di sini I am a very jealous person. Pantesan ada yang kabur ya. Jadi di sini di 2024 nanti kamu akan menghindari situasi toksik ini, situasi yang mengekang ini ya, dan akhirnya bertemu dengan orang yang baru yang bisa lebih sehat ya hubungannya bersama dengan kamu. Dan di sini ada I will do anything for you. Jadi di sini bakal ada kayak semacam apa ya, situasi yang all or nothing. Situasi yang all or nothing ini yang aku udah rasa tuh kayak kamu bener-bener langsung berpindah kota, berpindah tempat. Jadi apa ya, memulai sesuatu hal yang barunya bener-bener dari nol gitu yang aku rasain. Jadi menutup lembaran baru, jadi kemungkinan yang lama itu masih ada, itu tuh kecil gitu. Love me ya. Jadi di sini nanti akan ada ya kayak semacam cerita cinta yang cukup ya pelik lah ya, tapi pada akhirnya kamu akan mendapatkan seseorang yang emang deserve buat kamu ya. Di sini ada let me hold you. Jadi di sini nanti kamu akan menentukan seseorang yang akhirnya pas dengan kamu itu siapa, dan ini akan jadi seseorang yang bisa disebut lah ya pilihan terbaik dari diri kamu yang sudah berevolusi gitu sebutannya. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk PAL nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut
quick reading tarot gratis, sampai susah ngomong tuh ya. Kalian bisa langsung aja follow Instagramku Dinamia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo, jadi cobain. Bagi kalian yang ingin lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa langsung aja ya untuk request ya paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan analisa arti namanya kalian. Jadi kalian tuh udah tahu nih misi kehidupannya kalian ketika kalian dilahirkan itu apa, talentnya apa, kalian bisa sukses di ranah yang mana. Jadi kalian tuh nggak perlu buang-buang waktu yang analisis sendiri segala macam, karena secara tertulis nanti aku akan berikan ke kalian. Oke, kalau kalian nanti tertarik, kalian langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Ternyata ada something yang ya siapa sih yang tahu ya rencana Tuhan. Tapi aku doakan yang terbaik untuk PAL nomor 2 di sini ya. Oke, nanti cerita-cerita ya di kolom komen ya. Bakal seru nih. Oke, selanjutnya untuk PAL nomor 3. Keberuntunganmu di tahun 2024. Truth. Truth. Jadi aku ngerasa di sini untuk PAL nomor 3, keberuntunganmu di tahun 2024. Aku ngerasa nanti akan ada semacam keadilan yang kalian akan dapatkan. Kebenaran yang akhirnya kalian juga dapatkan. Yang sebelumnya kalian bingung harus gimana, nanti akan langsung ada jawabannya di tahun 2024 yang akhirnya nuntun kalian, aku harus ngelakuin apa, aku harus gimana. Oh ternyata seperti itu ya, selama ini aku baru menyadarinya. Jadi ada hal yang terkait tentang kebenaran yang terungkap, dan bagaimana kamu juga bisa jujur terhadap diri kamu sendiri, jujur terhadap orang lain. Dan kejujuran inilah yang sebenarnya yang akan banyak membuat kamu juga beruntung di tahun 2024. Misalkan ada kesalahan yang kamu lakukan, kamu mengakui kesalahanmu, nanti kamu akan jauh lebih beruntung daripada kamu ngedinai itu gitu. Oke, aku akan lebih jelaskan untuk PAL nomor 3. Oke, aku pengen tahu energi kalian dari Constellation Dice ya. Oke. Di sini ada Mercury, energi dari Virgo dan Gemini ya. Kemudian di sini ada Seven of House, energi dari Libra. Halo Libra. Dan di sini ada energi Pluto dari Scorpio. Jadi di sini aku ngeliat ya untuk PAL nomor 3, keberuntunganmu di tahun 2024 nanti akan ada banyak kayak semacam komunikasi yang terjalin, lebih ada kayak semacam perubahan komunikasi sih yang akhirnya terjadi, yaitu ya akhirnya ada orang yang mungkin jujur ke kamu juga lebih terbuka sama orang lain, yang akhirnya membantu untuk dirimu bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tersebut gitu. Akan ada semacam perubahan hubungan yang terjadi karena gaya komunikasi yang berbeda, karena ada kayak semacam keinginan untuk memperbaiki ya, dan mengungkapkan perasaan yang lebih daripada yang sebelumnya. Jadi karena aku menghargai kamu, aku juga menghargai perasaanku. Aku akan mengungkapkan perasaanku, aku akan menyatakan yang sebenarnya seperti apa ke kamu. Dan begitu juga sebaliknya.
Jadi apa ya, kayak karena karena respect, karena ingin punya hubungan yang baik, maka aku akan berkomunikasi dengan baik, dengan jujur, tidak seperti yang sebelumnya. Dan karena dengan komunikasi yang baik itulah akhirnya hubungan tersebut juga akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya, kayak lebih harmoni, lebih balance ya, lebih indah gitu yang aku rasain. Oke, coba ini apakah, aku pengen tahu ya, keberuntunganmu di tahun 2024. Jadi aku ngerasa ini kayak jalinan hubungan di diri kamu sendiri sama orang lain. Keberuntungan di tahun 2024 untuk file nomor 3. Oke ya. Oke, jadi aku ngerasa di sini ada yang sepertinya di 3 bulan kuartal pertama tahun 2024 ini nanti akan melakukan satu kesalahan di mana secara komunikasi kurang lancar. Ketika kalian memiliki perasaan apa, lebih banyak disimpan daripada diungkapkan, hal-hal yang kayak gitulah, yang akhirnya ngebuat semacam penyesalan kalian untuk tidak terbuka dan tidak jujur dengan energi yang akhirnya apa ya, kayak menutup diri seperti itulah yang nantinya akhirnya membuat kalian menyesal dan mulai belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik, dengan akhirnya juga kayak belajar mengungkapkan emosi dengan baik, dengan ya karena aku ingin berhubungan baik dengan kamu, aku akan coba untuk sejujurnya dengan perasaanku gimana, emosiku seperti apa yang aku rasain ketika kamu melakukan A, B, C, D. Gak cuma ngambek di pojokan, yang diem-dieman, yang menutup diri, yang kamu harusnya tahu dong, kamu sadar diri dong, masa aku harus kasih tahu, bisa kayak gitu, ngambek-ngambekan mungkin, hal-hal yang kayak gitu apa ya, nggak bikin kalian beruntung gitu. Jadi kalian beruntungnya ketika kalian terbuka, bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu ya. Di sini ada truth lagi, truth ya, dan di sini ada expression, baru aku udah bilang. Jadi kalian itu beruntung di tahun 2024 ketika kalian mengekspresikan kebenaran yang ada seperti apa ya. Ketika kalian memang ngerasa sedih, ya kalian nggak usah tahan-tahan, ya udah sedih, ungkapkan gitu. Kamu sedih, kecewa, ungkapkan kecewa, marah, ungkapkan marah gitu. Bukan berarti akhirnya dengan akhirnya diem-dieman itu akan memotong keberuntungan yang ada untuk kamu di 2024. Oke? Dan di sini ada fate, detours, divine intervention, duar ya. Langsung ke sambar petir tuh ya. Jadi kayak keberuntunganmu di tahun 2024 nanti akan ada kayak semacam ya, namanya divine intervention ya. Jadi itu kontrolnya nggak di kamu, yang ngebuat ya seketika gitu ya, seketika dirimu tersadar akan kekuranganmu, mungkin yang tadi ya, kamu ngambekan, mungkin makan yang ngambek, udah nggak mau ngomong, marahnya kenapa, kecewanya kenapa, kamu lebih banyak menutup diri ya dari orang-orang sekitar, nggak mengekspresikan apa yang kamu mau, jadi sulit untuk dibaca sama orang-orang juga. Nah itu yang akhirnya ngebuat kamu nggak beruntung. Dari akhirnya kamu nyadari hal tersebut, kamu akhirnya mulai membuka dirimu gitu di 2024. Oke? Lanjut untuk file nomor 3. Keberuntunganmu di tahun 2024. Keberuntunganmu di tahun 2024. File nomor 3. Oke. Jadi aku ngerasa kamu akan memperbaiki hubungan yang kurang baik sebelumnya.
ya. Jadi kamu akan nge-rebuilding gitu. Aku ngerasa ini kamu akan mengusahakan untuk memperbaiki apa yang pernah rusak di 2024. Itu yang akhirnya ngebuat kamu mendapatkan keberuntungan itu. Di sini ada love goal. Someone expresses love, expresses. Ini ekspresinya itu udah sampai dua kali, sama kayak truthnya. Jadi mungkin sama ini nahan-nahan sebenarnya tuh. Misalkan aku tuh suka sama kamu tapi aku tahan-tahan, pura-pura cool sama ini, pura-pura kamu bukan siapa-siapa buat aku, padahal sebenarnya aku jatuh cinta banget, aku tergila-gila sama kamu. Nah, ini jadi semacam apa ya, perubahannya signifikan ketika kamu jujur sama diri kamu sendiri, jujur sama orang lain, akhirnya tersampaikan emosi dan message-nya. Sebenarnya kamu tuh memang suka sama orang tersebut gitu loh ya. Dari kejujuran kamu mengekspresikan ya bentuk cinta ataupun komunikasi, itulah yang akhirnya tersampaikan dengan baik dan membawa keberuntungan di dalam kehidupan kamu. Kemudian di sini ada photograph. Looking at your photos, missing you nostalgia, make new memories. Oke, fix orang lama. Jadi nanti ya akan ada seketika orang dari masa lalu menghubungi kamu, file nomor 3. Oke, jangan sok-sok cool. Kalau demen bilang, kalau suka seenggaknya welcome, nggak usah pura-pura jutek, oke? Dan di sini nanti orang ini kan apa ya, mencoba untuk rekindle memories gitu ya, ingin bertemu, ingin berkomunikasi sama kamu ya, welcome ke orang ini ya. Kalau memang kamu punya perasaan dengan orang tersebut, ya kamu harus jujur sama diri kamu sendiri, jangan ditahan-tahan, oke? Jadi nanti akan ada hubungan yang mulai kayak berbaikan lah sebutannya, atau mulai terkoneksi lagi gitu ya. Oke, lanjut lagi, aku pengen lebih jelaskan untuk file nomor 3. Keberuntunganmu di tahun 2024. Keberuntunganmu di tahun 2024. Keberuntunganmu di tahun 2024, file nomor 3. Two of Swords. Oke, Two of Swords. Kemudian ada Ten of Pentacles. Oke. Satu lagi. The Devil. Wow ya. Jadi untuk file nomor 3, keberuntunganmu di tahun 2024 adalah kamu punya apa tuh sebutannya ya, punya kesempatan untuk menikmati dinamika satu hubungan percintaan yang punya potensi ke arah ya hubungan yang sampai ke kakek nenek barengan gitu. Jadi aku ngerasa ini nanti akan jadi tahun yang cukup dua orang yang tadinya tertutup jadi terbuka dan mampu mengekspresikan bentuk cintanya, setidaknya untuk kalian dulu berdua. Jadi aku ngeliat ini hubungannya nggak akan banyak dipublish ke orang banyak, tapi kalian akan sangat menikmati hubungan ini ketika kalian keep private aja dulu gitu. Jadi nggak buru-buru dipublish, karena aku ngeliat di sini akan ada banyak nervous di keterbukaan antara kalian berdua,
nunggu sampai kalian bisa nyaman satu sama lain untuk terbuka dan saling jujur dan bisa berkembang di hubungan ini, baru nanti lambat laun ketika hubungan ini udah stabil, kalian bisa komunikasi dengan baik, bisa mengekspresikan bentuk cinta dengan baik, baru publish ke orang lain gitu. Jadi ini jadi hubungan yang bikin kalian setidaknya sudah jujur sama diri sendiri kan. Lagi namanya hubungan dua orang manusia tuh nggak perlu yang kayak jadi kayak konsumsi publik dan segala macam, itu nggak perlu. Nanti ada masanya untuk di share ke yang lain, yang penting kalian bertumbuh dulu gitu. Jadi di sini mulai dari pertemuannya kalian, mulai kalian tiba-tiba punya kesadaran untuk tetap jalin komunikasi, terus jujur sama diri sendiri untuk memulai hubungan ini gitu ya. Jadi ini jelas-jelas ya atas willingness-nya kalian gitu. Oke, dan ini memang sudah takdirnya sih. Dan aku ngerasa di sini yang tadinya ada yang pasif jadi nggak pasif lagi gitu. Oke, di sini ada Gemini, Virgo, Libra, ada Scorpio, ada Capricorn, ada Aquarius, Gemini, Libra, ada Capricorn, Taurus, Virgo. Oke, nanti kamu cek aja di bercatnya dan energinya kalian ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi. Di sini aku pengen tahu lebih lagi untuk Paul nomor 3 keberuntungan ya di tahun 2024 untuk Paul nomor 3. Jadi aku ngerasa di sini ya, keyakinan di hubungan ini itulah yang benar-benar punya andil, karena nanti akan ada banyak perbedaan yang harus kalian adaptasikan, dan itu bukan proses yang cukup bisa ngeblend secara natural. Enggak, dibutuhkan komunikasi yang baik, pengertian yang baik, makanya ini bisa dijalankan sampai kakek nenek gitu ya. Di sini ada determination, oke. Dan di sini ada surrender. Jadi tadi aku udah bilang ya, ini sesuatu hal yang ada sebutannya ada divine intervention, bukan jadi bagian sesuatu hal yang bisa kamu kontrol, dan ada bagian yang perlu kamu kontrol. Maksudnya dalam artian bukan kontrol ya, perjuangkan lah ya. Jadi ada saatnya kamu tuh berserah ke Tuhan, ada saatnya kamu berjuang di hubungan ini. Jadi harus ngerti balance-nya, harus ngerti kapan harus berjuang, kapan harus berserah gitu ya. Karena ini proses yang cukup menyakitkan ketika ngeblend kalian untuk bisa bareng gitu tuh, proses yang cukup penuh dengan adaptasi yang tentunya nggak akan nyaman di awalnya gitu. Hubungan ini nanti akan sangat membara, apalagi hal-hal yang sangat berbau dengan seksualitas itu akan sangat hot-hotnya. Jadi be safe untuk kalian, udah gede ya. Dan hubungan ini kayak kelihatan kayak hubungan yang saling passionate satu sama lain, lasting, energinya besar sekali. Dan lambat laun nanti kayak hubungan yang kalian sangat berbeda, tapi karena berbeda itulah yang kalian akhirnya saling bisa melengkapi dan saling tertarik satu sama lain gitu. Nanti ngeblendnya bagus kalian. Oke, kalau kalian bisa meyakini dengan baik gitu. Oke. Di sini aku akan tambahkan lagi untuk nomor 3. Ya. Oke. Jadi aku ngerasa gini, hubungan ini akan mendapatkan banyak keberuntungan ketika kalian itu nggak tergesa-gesa. Oke? Jadi coba pikirin dulu sebelum kamu melakukan segala sesuatu hal. Lebih bijak lah, oke? Dan di sini segala sesuatu halnya nanti akan segera dikasihin jalan
namanya juga udah divine intervention ya. Kontrolnya itu apa nih, ada yang di kalian, ada yang memang namanya juga udah takdir ya, pasti akan dikasihin jalan gitu. Dimana kamu ada niat, di situ ada jalannya untuk hubungan ini. Jadi tinggal kamu yakini aja kamu butuhnya apa, coba minta sign dari universe, dari Tuhan juga. Oke, kemudian di sini ada you are my everything. Ya, nanti kalian akan ada masanya yang sangat menggebu-gebu ya. Udah kayak tidak terpisahkan, nempel banget satu sama lain, karena hubungan ini bener-bener jadi hubungan yang hanya milik kalian, karena orang lain itu nggak banyak apa ya andil di dalam hubungan ini. Jadi ketika kalian misalnya pengen ketemu ya karena kalian pengen ketemu, bukan karena aku ketemu sama siapa nih, adekku lagi pacaran lagi pacaran nih, lagi shopping bareng sama pacarku, ya udah aku jadi ketemu deh sama pacarku, padahal harusnya kita ketemunya pas satu weekend, jadi weekdays dia ketemunya, bukan gitu jadinya. Jadi kayak nggak banyak faktor yang bikin orang lain tuh mempengaruhi hubungannya kalian gitu. Kalian ketika kalian pengen ketemu ya karena kalian pengen ketemu, bukan karena kewajiban untuk harus ketemu, bukannya karena terpaksa, karena ya mau nggak mau ketemu deh, gara-gara aku harus ketemu adik aku, jemput dia taunya shoppingnya bareng sama pacar gue gitu. Jadi kayak nggak perlu ada hal-hal yang apa ya kalau nggak niat banget pengen ketemu ya nggak usah ketemu gitu. Jadi kayak all or nothingnya tuh gede banget, dan ini hubungan yang bener-bener kayak apa ya, spesial, hanya kalian berdua aja yang bisa akses gitu. Dan di sini now is not the time. Jadi aku ngerasa tuh kayak kalian akan memberikan waktu untuk hubungan ini berkembang. Disitulah keberuntungan akan kalian dapatkan, karena ketika akhirnya kalian gak gerasak gerusuk gitu, di situ kalian bisa spare waktu untuk hubungannya kalian berkembang lebih, ngertiin lebih. Karena kalau segera kayak segera cepet-cepet jadian dan apa, ini aku ngeliat punya potensinya malah jadi bisa cepat putus juga gitu. Oke, di sini ada Ace of Pentacle. Jadi ini sesuatu hal yang sebenarnya punya potensi long term ya, yang tadi aku udah bilang sampai kakek nenek. Jadi manfaatkan dengan baik ya. Ketika akhirnya kalian tadi jangan berkeputusan rushing gitu. Jadi harus think before you act lah ya. Oke. I never imagine so much perfection. Jadi nanti kalian akan ngeblend secara baik dengan adaptasi yang fasenya cukup menyakitkan untuk kalian berdua. Karena tadi ya kalian nggak punya akses untuk karena aku rindu gitu ya, tapi aku masih ngambek sama dia, aku pengen ini pura-pura bisa hubungan sama dia dengan telepon temennya gitu, misal kayak gitu. Itu sulit gitu karena hubungannya kamu tuh nggak diketahui sama temennya, yang tadi aku udah bilang ini kayak cuma kalian berdua yang tahu dulu gitu. Tapi ketika ini akhirnya nantinya terbuka itu memang udah di tahap hubungannya kalian tuh udah mature, udah stabil. Jadi kalaupun ada intervensi dari orang lain atau apapun, nggak akan banyak mempengaruhi di hubungan ini, karena kalian udah stabil duluan gitu. Oke? Jadi itu yang aku rasa untuk keberuntungan yang didapatkan oleh
PAL nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa langsung aja follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa birth chart dan arti nama yang nanti aku akan jelaskan. Ketika kalian dilahirkan sebenarnya kalian tuh punya ya potensi untuk suksesnya tuh di mana, misi kehidupannya apa, biar nanti kalian nggak perlu bingung-bingung lagi dan buang-buang waktu lagi, dan kalian bisa baca itu berulang kali kan aku akan berikan secara tertulis. Jadi nanti kalau kalian tertarik, langsung aja ya request dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.